Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Every Nation Makassar. Kami mau menyambut setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Saat ini saya mau mengajak kita semua bersama-sama kita mau memuji dan meninggikan Tuhan. Mari kita datang dengan penuh keberanian ke dalam tempatnya yang kudus. Sebab Dia telah menebus kita dengan darahnya di atas kayu salib. Amen. Dengan segala kondisi apapun itu, baik atau buruk, mari kita datang kepadanya. Tinggikan Dia. Nyatakan isi hatimu di hadapannya. Amen. Sebab Dialah pertolongan kita. Hanya Dia yang mampu menyelamatkan kita. Amen. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, yang adalah pertolongan kami. Yang kepadamulah kami berseru. Sebab Engkaulah yang menjaga hati kami Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami. Nama-Mu layak untuk ditinggikan.
Kaulah pertolongan kami Tuhan. Hanya kepada Engkau kami berseru. Dan Engkau membebaskan kami. Engkaulah pertolongan kami. Tidak ada tempat lain Tuhan. Hanya Engkau. Engkau yang membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Engkau yang mengangkat kami dari lumpur dosa sehingga kami bisa lepas. Dan hanya kepada Engkau saja kami berseru Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Untuk setiap kami yang merasakan kasih Engkau. Karena Engkau mau mati bagi setiap kami. Engkau mau meneteskan setiap darah-Mu di atas kayu salib. Untuk membersihkan dosa-dosa kami Tuhan. Begitu indah kasih-Mu. Oh, what love, how can it be? From that cross, you look at me. Oh, what love, pour out for me. What a beautiful love. How can it be? From that cross, you look at me. Oh, what love, pour out for me. What a beautiful love. And love you do not find. 1,000 men yell crucified. As crimson stain I feel your mind. You look upon me with
From that cross, you look at me. Oh, what love poured out for me. Oh God, what a beautiful love. What a beautiful love. What a beautiful love. Terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan kasih-Mu yang begitu indah bagi kami. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kasih-Mu yang mampu mengampuni. Kasih-Mu yang mampu memberikan nyawa-Mu bagi kami. Engkau mengajarkan kami kasih-Mu itu Tuhan. Kami bersyukur karena kami mengenal Engkau. Kami bersyukur karena kami ada dalam rancangan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami juga mampu mengasihi seperti kasih Engkau kepada sesama kami. Mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Mampu memberi hidup kami seperti Engkau melakukannya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Biar segala puji-pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau yang duduk di tahta dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amen. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di dalam ibadah kita bersama pada hari ini. Meskipun kita masih dalam ibadah online, tapi saya percaya kita datang hari ini, saat ini kita mengkhususkan waktu ini untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Dia, untuk beristirahat di dalam Tuhan, untuk menikmati Tuhan saat ini. Untuk kita bisa terus bersama-sama dengan Dia, dan kita sama-sama sudah menyanyikan nyanyian pujian kita kepada Dia. Kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Dia, bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan adalah gunung batu, naungan kita. Dan Dia adalah gembala kita yang begitu mengasihi kita, yang bahkan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan kita masih di dalam seri firman Tuhan yang sama seperti minggu lalu. Perspektif bagaimana kita memandang dunia sekeliling kita, bagaimana kita memandang hidup ini dari lensa bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan teks kita masih dari Mazmur yang terkenal, Mazmur pasal 23, Mazmur dari Daud yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan hari ini kita akan masuk di dalam seri yang ketiga dari Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Nah, sama-sama kita membaca Mazmur 23 ayat 4 ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus boleh membaca di dalam dengan Alkitab Bapak Ibu Saudara, ataupun juga membaca dari layar kaca TV maupun handphone atau komputer Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita berdoa untuk meminta pertolongan dari Roh Kudus supaya kita boleh mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Gembala kami yang memelihara kami, menuntun kami, menjaga kami, menyertai kami, memberikan segala yang kami perlukan, dan menyelamatkan kami. Dan saat ini ketika kami mempelajari lagi Mazmur pasal 23 ini, kami berdoa Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami boleh mendapatkan perspektif yang tepat di dalam kami memandang kehidupan ini melalui lensa bahwa Tuhan Engkau adalah Gembala kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Mazmur 23 ini sekali lagi ditulis oleh Daud. Dan menurut para ahli ditulis oleh Daud pada masa dia sudah menjadi raja. Artinya dia sudah mengalami begitu banyak perkara di dalam hidupnya. Dan ketika kita membaca Mazmur 23 ini, Daud mendeklarasikan dengan imannya, dengan keyakinan. Dia tahu setelah kehidupannya yang cukup lama bersama-sama dengan Tuhan, dia katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan dengan itu juga kita bisa melihat bagaimana Daud mempunyai perspektif ketika dia memandang kehidupan ini. Adalah satu perspektif yang berbeda dibandingkan dengan ketika orang tidak mengenal Tuhan sebagai gembalanya. Dan perspektif ini juga yang ingin sama-sama kita miliki, supaya kita punya perspektif seperti Daud memandang dunianya. Oleh karena Tuhan adalah gembalanya, kita juga mau memiliki keyakinan yang sama dengan Daud, perspektif yang sama dengan Daud yang diinspirasi tentu saja oleh Roh Tuhan, supaya kita juga memiliki perspektif yang dikehendaki oleh Tuhan ini. Nah, Mazmur 23 ayat 4 yang baru kita baca ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita bisa melihat di sini beberapa hal yang kita bisa pikirkan atau kita bisa renungkan atau akan menjadi bagian dari perspektif kita, cara pandang kita kepada dunia ini. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa ada lembah kekelaman. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan tidak berarti kita berjalan terus di dalam suasana yang nyaman, di dalam keadaan yang baik selalu, yang dalam artian yang menyenangkan, yang tidak ada bahaya, tidak ada musuh, tidak ada tantangan, tidak demikian. Daud yang sudah berjalan bersama Tuhan cukup lama mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya dia mengalami yang namanya lembah kekelaman. Dan ya, lembah kekelaman ini tentu saja adalah sebuah istilah. Ya, ketika seorang gembala menuntun domba-dombanya kepada, ya, dia mau membawa ke tempat domba itu bisa makan, ya, ke padang yang berumput hijau, dan juga menuntunnya kepada air yang tenang. Tidak jarang untuk membawa domba-domba itu ke tempat makan mereka, ke tempat yang baik untuk mereka. Gembala dan domba-domba ini harus melalui lembah. Ya, di Israel sana begitu geografinya, ya, ada lembah yang diapit oleh dinding yang cukup terjal, ya, sehingga di tengah lembah itu ada bayangan dari dinding gunung yang terjal itu, sehingga bisa dikatakan itu seperti gelap begitu, ya. Nah, Daud memakai metafora ini untuk memberikan gambaran bahwa seperti kita di dalam kehidupan kita pun, kita tidak
terus-menerus di dalam situasi yang menyenangkan, situasi yang tidak ada halangan, tidak ada tantangan ya, tapi sama seperti ketika domba-domba melewati lembah itu banyak sekali bahaya yang mengintai di situ. Ya bisa saja di situ ada serigala, ya, ada binatang buas lainnya yang siap untuk menerkam domba-domba itu. Nah, itulah situasi yang kita hadapi, yang dihadapi oleh Daud. Kalau kita membaca kehidupan Daud di kitab 1 Samuel, kita bisa melihat begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Daud. Ada begitu banyak bahaya yang dihadapi oleh Daud. Dia memberi kesaksian ketika dia akan melawan Goliat. Dia katakan waktu dia ini menjadi gembala, ada singa, ada beruang yang berusaha untuk memangsa domba-dombanya, dan Daud harus menghadapi itu. Dia ada di dalam bahaya untuk menghadapi singa atau menghadapi beruang. Itu bukan hal yang gampang, itu bukan hal yang enak, bukan hal yang tidak berbahaya. Itu sangat berbahaya tentu saja. Tapi waktu dia katakan kepada Saul untuk melawan Goliat, tentang pengalamannya adalah bahwa Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Tuhan melindungi dia dari semua ancaman itu. Dan setelah dia memenangkan pertarungan dengan Goliat, dan dia menjadi pahlawannya Israel, dan setelah itu dia melakukan peperangan melawan musuh-musuh orang Israel, dan dia banyak mengalahkan musuh-musuh orang Israel, dan rakyat begitu mengelu-elukan dia, menyanyikan bahwa dia membunuh berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya membunuh beribu-ribu. Dan itu membuat Saul iri kepada Daud, dan Saul ingin membunuh Daud. Lagi-lagi Daud masuk ke dalam sebuah ancaman. Bayangkan kalau kita menjadi musuh negara, Daud ini dibenci oleh raja. Bayangkan ini dia seperti seorang musuh negara kalau saat ini ya, dikejar oleh seluruh kekuatan negara. Bisa bayangkan bahaya yang sangat besar. Siapa yang bisa membebaskan dia dari seorang yang sangat berkuasa di dalam kerajaan itu, dari raja, dari Saul. Namun ketika kita melihat ceritanya Daud, bagaimana Tuhan melepaskan dia dari tangan Saul. Saul melempari dia dengan tombak, dan Tuhan meluputkan Daud dari situ. Dan saudara, Saul juga memberikan strategi perang yang salah kepada Daud, supaya dengan maksud supaya Daud ini bisa mati di dalam peperangan. Ada begitu banyak problem yang dia hadapi, dan ketika dia menghindari ancaman dari Saul ini, dia harus pergi melarikan diri ke luar negeri, ya, yang bukan wilayahnya Saul. Dan luar negeri itu adalah negeri musuhnya, orang-orang yang dulu dia kalahkan di dalam peperangan. Bisa bayangkan bagaimana nyawanya bisa terancam di negeri yang lain itu, negeri musuh dari Israel ini. Bayangkan. Kemudian setelah menjadi raja, kita lihat juga dia terancam oleh anaknya sendiri, Absalom. Dia ada begitu banyak kita lihat ancaman-ancaman yang dilalui oleh Daud. Dan bahkan di satu ketika dia harus berpura-pura gila karena begitu besar ancaman terhadap dirinya, terhadap nyawanya. Sudah bisa bayangkan seperti itu. Dan Daud sudah melalui semuanya itu. Dan dia mengatakan Mazmur yang kita baca ini, bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Ini adalah sebuah keyakinan dari Daud. Dan Daud mau memberi kesaksian ini kepada kita semuanya yang membacanya, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Ya, betul, kita akan melewati yang namanya lembah kekelaman. Itu pasti, itu kita tidak bisa hindari. Itu akan terjadi sama seperti yang dihadapi oleh Daud. Namun kita tidak perlu takut. Jadi yang pertama, poin yang bisa kita pelajari dari
Mazmur Daud ini, atau di ayat 4 Mazmur 23 ini adalah bahwa akan ada lembah kekelaman, dan itu berarti kita mesti mengantisipasi hal itu, ya. Sewaktu kita berjalan di dalam perjalanan hidup ini, ya kita antisipasi bahwa lembah kekelaman ini akan kita lewati. Kita tidak bisa melihat bahwa hidup kita akan mulus begitu saja, dan sewaktu begitu banyak tantangan datang, begitu banyak ancaman datang. Ya, mungkin saat ini di dalam situasi kita ada berbagai macam ancaman. Mungkin secara ekonomi ada ancaman, ya, ada begitu banyak kekhawatiran kita, ya, pandangan kita ke depan, ada andai-andainya kita, ya. Kita sudah berpikir bagaimana kalau pandemi ini tidak berakhir, bagaimana kalau situasi ini masih seperti ini. Mungkin ada di antara kita yang mengalami pengurangan di dalam penghasilannya dan berpikir bagaimana saya bisa membiayai hidup keluarga saya, bagaimana saya bisa mempersiapkan masa depan saya, mungkin kalau kita masih mahasiswa atau kita mungkin masih single, dan kita mungkin berpikir tentang semuanya itu. Ya, kita juga mungkin menghadapi bahaya dalam hal kesehatan kita barangkali. Bagaimana kalau saya terpapar dengan virus ini? Bagaimana kalau saya terinfeksi dengan virus ini? Apakah saya akan baik-baik saja? Atau mungkin saya akan masuk ke rumah sakit dan wow, itu sangat mengerikan untuk saya. Ada begitu banyak andai-andai kita. Dan mungkin bukan hanya itu, ada berbagai macam bahaya-bahaya yang lain yang kita hadapi. Sewaktu kita melayani orang-orang, sewaktu kita memberitakan Injil, mungkin kita juga menghadapi bahaya-bahaya yang kita juga pikir bagaimana jika orang tidak suka dengan ini? Bagaimana jika orang melawan kita? Bagaimana kalau orang menghina saya? Bagaimana kalau orang menganiaya saya? Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang di depan kita mungkin. Dan mungkin kita pikir, mudah-mudahan semuanya itu tidak terjadi. Tapi dari apa yang kita lihat, pengalaman dari Daud, dia mengalami begitu banyak hal seperti itu. Dan kita mesti mengantisipasi hal itu, bahwa ya, kita pasti akan melalui lembah kekelaman ini. Tapi seperti yang Daud katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Ini poin kedua yang harus kita lihat bersama-sama, bahwa karena Tuhan ada gembala kita, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman ini, kita melalui kesulitan hidup yang mungkin mengancam diri kita, kita tidak perlu takut. Ya, tentu saja perasaan takut itu pasti ada. Tentu saja perasaan terancam itu pasti ada. Ya, siapa yang tidak merasa terancam, misalnya dengan ketika kita membaca berita kasus orang yang terjangkit dengan virus COVID-19 ini meningkat, ya tentu saja kita semua merasa terancam. Tetapi Daud mengatakan bahwa aku tidak takut. Artinya dia bisa mengalahkan ketakutan itu. Jadi, kalau Daud tidak takut, dia tidak akan berpura-pura gila. Ya, kalau Daud tidak takut, dia tidak akan lari dari Saul. Ya pasti ada rasa takut, tetapi karena dia tahu Tuhan ada gembalanya, dia bisa mengalahkan rasa takut itu. Dia bisa menenangkan dirinya, dia bisa mendapatkan ketenangan sewaktu dia datang kepada Tuhan dan menyadari, memandang dengan perspektifnya bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan ini yang dia saksikan kepada kita. Setelah apa yang dia lalui semuanya, bahwa memang sudah teruji. Tuhan adalah gembalanya dan kita tidak perlu takut lembah kekelaman. Ya. Kita baca tadi, aku tidak takut bahaya. Nah, Tuhan seringkali berulang-ulang memberikan firman-Nya kepada umat-Nya supaya jangan takut.
Saudara, saya akan membacakan beberapa supaya kita sadar bahwa ini gembala kita mengatakan kepada kita supaya kita jangan takut. Sewaktu kita menghadapi situasi yang berbahaya, kalau kita mau tahu apa sih yang Tuhan mau katakan kepada kita ketika kita menghadapi situasi ini, Dia akan mengatakan kepada kita, jangan takut. Saya akan bacakan buat kita semuanya mengenai jangan takut ini ya. Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan ini mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 43 ayat 1-3. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Yesaya 35 ayat 4, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Ini orang-orang yang dalam ancaman. Kuatkanlah hati. Janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara, ini firman Tuhan kepada kita. Jangan takut. Kita tentu akan melalui lembah kekelaman ini. Tapi ada dua respon yang bisa kita ambil ketika kita menghadapi lembah kekelaman ini. Ketika kita menghadapi bahaya. Lembah kelam bisa saja menghancurkan iman kita atau menebalkan lutut kita. Tentu saja kita mau berespon dengan benar. Ketika kita melalui lembah kekelaman ini, kita berlutut kepada Tuhan, berseru kepadanya, berteriak, meminta pertolongan kepadanya, karena kita tahu Dia adalah gembala kita. Jadi, pertama yang bisa kita lihat bahwa jelas lembah kekelaman itu ada, kita akan melalui semuanya itu, tapi yang kedua, kita tidak perlu takut. Nah, kenapa tidak perlu takut bahaya? Daud mengatakan di Mazmur tadi, karena Allah beserta kita. Ya. Jadi hal ketiga yang perlu kita perhatikan di sini yang untuk membentuk perspektif kita adalah bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita ketika kita melalui lembah kekelaman. Tuhan tidak meninggalkan kita, ya. Sebab engkau besertaku. Ini firman Tuhan katakan kepada kita. Maksudnya Daud mengakui, dia berbicara kepada Tuhan. Sewaktu dia melalui lembah kekelaman, dia katakan, sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau Tuhan, engkau besertaku. Inilah yang menjadi keyakinan kita. Yang membuat kita tidak takut. Karena kita tahu bahwa Tuhan, Sang Gembala yang agung itu, Gembala kita yang baik itu, Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudara, seringkali kita tertipu, mata kita tertutup, perspektif kita salah. Sewaktu kita sedang mengalami yang namanya lembah kekelaman ini ya, dalam situasi yang tidak baik, mungkin yang kita rasa terancam, mungkin waktu kita sakit, waktu penghasilan kita kurang, waktu orang-orang mungkin memusuhi kita, ya ketika kita menghadapi banyak tantangan. Di situ kita kadang-kadang merasa, kita pikir bahwa Tuhan jauh dari saya. Tuhan tidak bersama-sama dengan saya. Tapi sebaliknya apa yang Daud katakan, kebenarannya adalah bahwa Tuhan itu gembala kita. Di tengah lembah kekelaman ini, gembala itu beserta dengan domba-dombanya. Tuhan menyertai kita melalui lembah kekelaman ini. Ini keyakinannya Daud. Apa yang Daud katakan dalam Mazmur ini adalah Mazmur keyakinan.
dia kepada Tuhan. Dan ini yang dia mau saksikan kepada orang-orang. Kepada kita yang membacanya saat ini. Dia yang sudah mengalami begitu banyak situasi yang berat, situasi yang berbahaya. Dia katakan bahwa sekalipun saya melalui semua lembah kekelaman ini, saya tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Dia tahu di tengah semua kesulitan ini, ketika dia berpura-pura sampai harus berpura-pura menjadi gila, dia seperti orang gila, dia tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Sewaktu dia begitu ketakutan, setengah mati dan harus melarikan diri, bersembunyi di dalam gua, dia tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. Ketika seluruh rakyat memusuhi dia karena orang-orang mereka, istri dan anak-anak mereka dijarah dan diculik, dibawa lari, dan semua memusuhi Daud. Dia sepertinya berdiri sendiri. Dia tahu di dalam situasi itu Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan bersama-sama dengan dia. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Dan Tuhan menjawab dia, aku menyertai engkau, pergi, kejar, selamatkan keluargamu, selamatkan keluarga bangsamu. Saudara, ini yang dialami oleh Daud, dan dia mengatakan kepada kita bahwa di dalam lembah kekelaman ini, jangan sekali-kali berpikir bahwa Tuhan tidak menyertai kita, bahwa Tuhan jauh meninggalkan kita. Saudara, keberanian seperti apa yang dibutuhkan oleh domba? Sewaktu mereka menjalani lembah kekelaman atau ada bahaya yang mengintai mereka, saudara, domba tidak membutuhkan keberanian untuk melawan musuh-musuhnya. Domba yang paling berani di dunia ini akan menjadi santapan empuk dari serigala yang paling kecil. Kalau domba yang punya keyakinan diri, yang begitu berani untuk pergi keluar menghadapi serigala, dia akan menjadi mangsa, bukan serigala yang hebat, tapi serigala yang paling lemah. Itu yang akan memangsa dia. Jadi ketika Daud mengatakan, aku tidak takut, itu bukan berarti dia sendiri yang bisa melawan Saul, dia sendiri yang punya kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia, bukan. Karena seperti domba, kalau domba itu berani menghadapi musuh-musuhnya dengan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, dia akan menjadi santapan yang empuk. Tapi apa yang menjadi keberanian domba? Apa yang dibutuhkan oleh domba adalah mempercayai gembalanya. Jadi ketika pemangsa itu dekat, ya sudah dekat, serigala sudah dekat, dan domba itu sementara makan, dan dia rasakan, wow, ini serigala mengintai saya. Apa yang keberanian apa yang dibutuhkan oleh domba ini adalah bahwa dia akan mengangkat kepalanya untuk melihat gembalanya. Ada gembalaku di sekitarku ini, ada gembala saya di dekat saya ini. Dan dengan tenang dia kembali makan rumput itu, karena dia tahu gembalanya ada bersama-sama dengan dia. Musuh, serigala, pemangsa yang akan menghancurkan dia, itu akan ditangani oleh sang gembala. Dan dia bisa dengan tenang makan rumput. Inilah keberanian. Ini butuh keberanian untuk mempercayai gembala kita. Itulah keberanian yang dibutuhkan. Bukan keberanian yang dari diri kita sendiri, yang mengandalkan diri kita sendiri. Tapi keberanian untuk percaya kepada gembala kita yang menyertai kita, gembala kita yang memelihara dan melindungi kita. Saudara, kita mungkin bisa menjadi orang yang paling penakut, ya. Kita tidak berani berkelahi dengan teman kita yang badannya kecil, apalagi kalau mau menghadapi preman di jalan, ya. Nah, tapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan polisi melalui lorong-lorong yang penuh dengan preman atau jalan-jalan gelap yang penuh preman, kita tidak akan takut. Kenapa? Bukan karena kita jago, bukan karena kita
bisa melawan preman-preman itu, tapi karena Pak Polisi ada bersama-sama dengan kita. Dan semua preman itu akan diurus oleh Pak Polisi. Dan kita bisa berjalan dengan santai, dengan aman. Inilah perspektif yang perlu kita miliki. Kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia menyertai kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya. Nah, kenapa? Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, Dia sebagai gembala akan melindungi dan menghibur kita. Inilah yang memberikan keyakinan kepada kita. Yang disaksikan tentu saja oleh Daud. Dia tahu Tuhan adalah gembalanya. Dia tahu apa yang telah Tuhan lakukan selama ini dalam hidupnya. Ketika dia melalui lembah kekelaman, Tuhan menyertai dia. Bukan hanya sekedar menyertai dan kemudian membiarkan domba-dombanya itu dimakan oleh pemangsa. Tapi dia menyertai untuk melindungi mereka. Untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Itu yang dilakukan oleh gembala. Bukan hanya sekedar menyertai. Kalau dia gembala itu sekedar ikuti domba, tapi kemudian ketika datang pemangsa, ya gembala itu ketika lihat bahaya, gembala itu juga tidak bikin apa-apa. Gembala itu bahkan mungkin lari, tinggalkan domba-domba itu untuk apa? Tapi Daud menyaksikan bahwa Tuhan menyertai dia. Dia seperti gembala yang baik yang menyertai domba-dombanya, dan bukan hanya sekedar menyertai, tapi dia melindungi dan menghibur seperti seorang gembala, melindungi domba-dombanya dengan gada dan tongkatnya. Ya, kita baca kembali. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada itu melindungi kita dari bahaya eksternal, dan tongkat melindungi kita dari bahaya internal. Ya. Kalau kita lihat gambaran seperti gembala domba itu, gada itu dipakai untuk melawan musuh-musuh yang melawan pemangsa, ya, musuh-musuh dari luar yang berusaha untuk membahayakan kehidupan dari domba ini. Tuhan, Dia melawan musuh-musuh kita dari luar. Dia akan bertarung, berperang bagi kita untuk menghabisi musuh-musuh yang dari luar, si jahat, iblis yang berusaha untuk menghancurkan kita. Namun juga bahaya kita bukan hanya dari iblis. Bahaya kita adalah dari diri kita sendiri. Dari kebodohan kita, dari dosa kita sendiri. Nah, seperti domba. Bahayanya bukan hanya dari serigala, tapi dari kebodohan domba itu. Domba itu bisa dengan kajili-jili dan lari dari kawanan untuk pergi ke tempat yang dia mau. Dia pikir itu bagus di situ, padahal itu akan membahayakan dirinya. Nah, itu juga yang bisa menjadi bahaya kita. Kadang-kadang bukan iblis yang membahayakan kita, bukan roh-roh jahat, antek-anteknya iblis yang membahayakan kita, tapi dosa kita sendiri. Keinginan hawa nafsu kita sendiri yang membahayakan kita. Nah, Daud mengatakan, tongkatmu itu menghibur aku. Tongkat itu yang melindungi kita. Tuhan melindungi kita dari diri kita sendiri, dari kebodohan kita sendiri, dari dosa kita sendiri, keinginan hawa nafsu kita sendiri. Tuhan melindungi kita dari itu. Bagaimana? Dengan tongkat, dengan disiplin dari Dia. Tuhan mendisiplinkan kita. Kadang-kadang apa yang kita inginkan dan kita tidak dapatkan itu adalah tongkatnya Tuhan. Disiplinnya Tuhan Sang Gembala untuk melindungi kita dari yang jahat. Jadi jangan marah ketika keinginan kita tidak tercapai. Tapi ini perspektif yang harus kita miliki. Ketika apa yang kita inginkan kita tidak dapatkan, kita mesti syukuri. Kita mesti tahu bahwa itu adalah tongkatnya Tuhan untuk menjaga kita, untuk menghibur kita, untuk melindungi kita dari bahaya. Dari bahaya diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita sendiri, dari ambisi kita sendiri yang sangat berbahaya. Ini jauh lebih berbahaya daripada bahaya eksternal. Karena dosa ini adalah bahaya terbesar. Saudara, apa bahaya terbesar kita? Bahaya terbesar kita adalah maut. Maut. Dan kenapa bisa ada maut itu? Maut itu
Akibat dari dosa. Saudara, kita mungkin takut begitu banyak hal pasti di dunia ini. Tapi kalau kita mau pikirkan lebih dalam lagi, sebenarnya di balik semua ketakutan kita, apa yang kita takutkan itu, di balik semuanya itu adalah maut. Ketika kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan kesehatan kita menurun, kenapa kita takut? Mungkin ada di antara kita, kita mengatakan, oh saya tidak takut mati, cuma saya takut betapa siksanya saya kalau sakit. Tapi sebenarnya di balik semuanya itu adalah tentang kematian. Karena kalau kita tidak mati, selalu ada harapan bahwa keadaan kita masih bisa balik. Sekalipun kita tersiksa pada waktu itu, tapi kalau kita tidak mati, kita bisa tahu bahwa keadaan tersiksa ini bisa berubah. Ini akan bisa hilang dan berubah menjadi keadaan yang nyaman. Tapi apa yang kita takut adalah ketika kita akan mati. Karena ketika kita mati tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada yang bisa berubah. Keadaan tidak bisa berubah di situ. Sebenarnya bahaya terbesar kita adalah maut. Dan Tuhan melindungi kita dari situ. Tuhan membebaskan kita dari situ. Ada seorang gembala, bukan gembala domba, tapi gembala di gereja. Istrinya meninggal karena penyakit, kanker. Dan jelas mereka sangat bersedih. Sekeluarga merasa sangat bersedih, dia dan anak-anaknya. Dan mereka tentu saja pergi untuk menguburkan istrinya. Dan ketika mereka kembali bersama gembala ini dan anak-anaknya, mereka naik mobil, jalan, dan ketika mereka jalan di situ, ada truk di sampingnya jalan juga, melalui mereka, dan bayangan truk itu menutupi mereka. Dan Pak Gembala ini menanyakan kepada anak-anaknya, dia bilang, kamu suka, yang mana kamu pilih? Kamu dilindas oleh bayangan truk ini, atau kamu dilindas oleh truk itu? Ya tentu saja anak-anak itu menjawab, ya kita bersyukur hanya bayangan truk ini yang melindas kita. Kalau truk yang melindas kita, habislah kita. Saudara, maut adalah bahaya yang terbesar. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Lihat. Kematian itu bahaya yang besar sekali tentu saja. Matius 10 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kematian, orang-orang bisa membunuh kita. Ya, iblis mungkin bisa membunuh kita barangkali. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kematian itu, kematian fisik itu hanya bayangan. Jangan takut. Itu seperti bayangannya truk yang melindas kita. Tapi truk yang sesungguhnya, truk kematian yang sesungguhnya yang Tuhan bilang takut kepada kematian yang sesungguhnya, yang bukan bayangan, adalah yang dibilang takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, inilah musuh terbesar kita, ini adalah bahaya terbesar kita. Ini esensi dari bahaya yang bukan bayangan, ini substansinya. Neraka. Inilah bahaya yang terbesar yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa kita lepaskan diri kita dari situ. Dan saudara, kita yang adalah domba-dombanya Tuhan, kita yang menerima Yesus Kristus sebagai gembala kita, juru selamat kita. Saudara, Dia gembala agung kita, melindungi kita dari bahaya yang sesungguhnya ini. Dia membebaskan kita dari maut, dari neraka ini. Bagaimana Dia lakukan itu?
kita ingat Yesus mengatakan, Yohanes 10 ayat 11 sekali lagi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kristus melindungi kita dari maut, dari neraka ini. Bagaimana? Dengan mengalami itu bagi kita. Dengan mengalami maut bagi kita. Dia menggantikan tempat kita. Dia mengatakan, dia menangisi Yerusalem. Oh Yerusalem, Yerusalem, betapa rindu aku mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Saudara, begitulah hati Tuhan. Dia seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya supaya mereka aman. Dan kalau ada bahaya dari luar, kalau ada hujan batu atau hujan es, hujan salju, anak-anaknya akan tetap aman. Dan dia yang akan menanggung semua serangan itu. Dialah yang bahkan memberikan nyawanya untuk melindungi anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak mati. Dan saudara, inilah yang menjadi jaminan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa 2000 tahun lalu truk maut yang sesungguhnya itu melindas Tuhan Yesus supaya hanya bayangan truk maut itu saja yang melindas kita sekarang? Kita memang akan mati, tapi itu bukanlah maut yang sesungguhnya. Itu hanyalah bayangan dari maut. Kita tidak akan mengalami maut yang sesungguhnya. Kita tidak akan menderita selama-lamanya di neraka. Kenapa? Karena gembala kita yang baik telah menyelamatkan kita dari situ. Dia telah mengalami itu bagi kita, supaya kita tidak perlu mengalaminya. Dan kalau dia sudah menyelamatkan kita, atau kalau dia melindungi kita dari maut yang sesungguhnya, dari bahaya yang terbesar ini, bahaya yang sesungguhnya ini, kita bisa yakin bahwa dia melindungi kita dari semua bahaya-bahaya kecil yang kita hadapi di dunia ini. Itulah perspektif kita sekarang. Ketika kita melihat Tuhan adalah gembala kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal Kristus, Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung. Saudara mungkin masih terancam. Saudara masih ragu, apakah saya akan lolos dari neraka? Ya, semua orang akan mati tentu saja, tapi apakah saya setelah kematian bagaimana? Apakah saya akan ke sorga atau akan saya ke neraka? Mungkin ada di antara kita yang belum yakin bahwa kita aman, kita sudah dilindungi dari neraka. Hari ini percayalah, ini adalah kesaksian dari Tuhan sendiri. Dari Daud yang diinspirasi oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa dia adalah gembala kita. Apa yang Tuhan inginkan dari kita semua saat ini, percayalah kepada dia. Percayalah, dia adalah gembala yang baik. Dialah yang melindungi kita dari neraka dengan mengalami maut yang sesungguhnya itu bagi kita. Terimalah dia, percayalah dia. Bersandarlah kepada gembala agung kita, juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau adalah gembala bagi kami. Dan Engkau menyatakan itu dengan atau melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Yang adalah gembala agung kami, gembala kami yang baik. Bahwa Tuhan Yesus telah melindungi kami dari bahaya yang terbesar, yaitu maut, neraka, hukuman kekal oleh karena dosa-dosa kami. Kami semua Tuhan, kami akui kami orang-orang berdosa yang jelas di depan kami maut, neraka, hukuman kekal sudah menunggu. Itu adalah bagian orang-orang berdosa. Namun kami bersyukur bahwa Engkau telah melindungi kami dari semuanya itu.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau membungkus kami seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, dan Engkau yang mengalami semua neraka itu bagi kami. Hukuman yang harusnya jatuh atas kami karena dosa-dosa kami, Engkau mengalami itu, melindungi itu. Engkau meminum semua bahaya itu, supaya tidak ada satupun yang tersisa bagi kami. Dan sekalipun mungkin kami akan mati kalau Engkau belum datang kembali. Kami pasti akan mati sampai waktunya. Tapi kami tahu bahwa itu hanyalah bayangan. Karena Engkau akan membangkitkan kami kembali. Dan akan memiliki hidup yang berkelimpahan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya di sorga, di dalam satu keadaan yang penuh dengan kebahagiaan, keamanan, damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan saat ini. Dan mungkin ada di antara kita yang merasa terancam secara ekonomi, ya. Kita mungkin berpikir, waduh, kalau saya memberkati orang lain, kalau saya membantu orang lain dengan uang saya, mungkin, waduh, saya tidak bisa membiayai hidup saya. Mungkin kita merasa terancam seperti itu ketika kita mau membantu orang lain. Tapi hari ini kita mendengarkan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia akan melindungi kita. Dan Dia sudah melindungi kita dari bahaya yang terbesar. Dia juga akan melindungi kita dari bahaya keuangan kita. Jadi jangan takut. Kita punya perspektif yang baru sekarang. Tuhan adalah gembala kita. Dia melindungi kita. Dia berlimpah-limpah bagi kita. Dan Dia akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Inilah perspektif kita. Bahwa kita tidak takut kekurangan, kita tidak takut bahaya. Tapi kita akan memberikan diri kita untuk memberkati orang lain. Untuk membantu orang lain. Dan khususnya untuk memberitakan kabar baik ini. Bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Supaya domba-dombanya mempunyai hidup yang kekal. Ini kabar baik kepada semua orang. Supaya ini bisa diberitakan kepada semua orang. Supaya mereka mengalami perlindungan dari neraka, jahanam itu ya. Neraka yang akan menyiksa kehidupan mereka selama-lamanya. Mari kita memberikan diri kita, memberikan uang kita untuk membebaskan orang-orang berdosa dari tawanan itu, dari bahaya yang sangat besar, neraka yang menanti mereka. Kita boleh memberikan persembahan ini, saudara bisa transfer ke nomor rekening yang tersedia, persembahan saudara, persepuluhan saudara, dan mungkin ada di antara kita juga yang mau memberkati secara fisik orang-orang yang membutuhkan kebutuhan fisik, makanan, minuman. Mereka yang membutuhkan mungkin pendidikan, pakaian. Orang-orang yang cacat, yang memang mungkin butuh pertolongan yang khusus. Ada rekening khusus, social responsibility. Saudara boleh memberikan persembahan saudara ke rekening tersebut. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan-Mu kepada kami. Bahwa hari ini kami baik-baik saja. Kami memiliki apa yang kami miliki saat ini. Dan kami lihat bahwa kami memiliki lebih dari yang kami butuhkan. Dan kami tahu ini, kami boleh memakai kelebihan ini untuk memberkati orang lain. Untuk membawa kabar baik-Mu ini kepada orang-orang terhilang. Pada orang-orang berdosa supaya mereka bisa diselamatkan. Karena itu kami datang membawa persembahan kami ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan persembahan ini, dan biar persembahan ini Engkau berkati supaya dengan persembahan ini orang-orang bisa diberkati, baik secara fisik dan terutama lagi mereka boleh mengenal
Engkau Tuhan yang adalah juru selamat, yang adalah gembala yang baik, yang akan menyelamatkan hidup orang-orang berdosa yang percaya kepadamu. Segala kemuliaan bagi Engkau. Kau berkati setiap kami, supaya kami menjadi saluran berkat-Mu yang lebih hebat lagi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.